Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1395 kHz, Radiomu Jogja, Radio Pendidikan, Dakwah dan Budaya. Pendengar radiomu, berbahagia sekali di kesempatan kali ini. Setiap hari Kamis, setiap hari Selasa, jam 13 sampai jam 14, Radiomu Jogja menyiarkan proses pembelajaran dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Guru, ada Bu Rusma dan juga Bu Sekar akan menyampaikan mata pelajaran Bahasa Inggris. Kepada Bu Rusma dan Bu Sekar dipersilakan untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Jumar atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Jumpa lagi anak-anakku yang ada di rumah serta para pendengar radiomu dengan kami dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya Anak Solih. Selamat siang, saya ucapkan kepada anak-anakku semua, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu adalah Sekar Mustika Widi dan biasa dipanggil dengan Ibu Sekar atau Miss Sekar. Saya dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dan mengampu bahasa Inggris. Dan karena sendiri itu sangat sepi, jadi pada kesempatan siang kali ini saya ditemani dengan rekan saya yang juga guru bahasa Inggris dari SMP Musapra, yaitu Ibu Rusma. Halo Ibu Rusma. Halo Miss. Mungkin untuk bisa menyapa anak-anak terlebih dahulu, jadi nanti anak-anak itu bisa lebih mengenal siapa Ibu Rusma. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon everybody. How's life today? Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti kita masuk ke materi, perkenankanlah saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rusma Tegar Ratrining Tias. Saya adalah guru di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Saya biasanya dipanggil dengan Bu Rusma atau Mam Rusma. Baik, berarti pada kesempatan siang kali ini, kalian akan ditemani oleh saya sendiri, yaitu Miss Sekar dan juga dengan Mem Rusma. Begitu ya? Halo Mem Rusma. Hai Miss. Ada baiknya anak-anakku sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Miss Sekar mohon untuk kalian bisa duduk dengan baik, sikap berdoa yang baik, dan berdoa kami persilakan. Amin. Baik, semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama tadi, nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, hari ini nih Mem, kita hari ini akan belajar tentang bahasa Inggris ya Mem ya. Yeah. Kalau minggu yang lalu, anak-anak yang ada di rumah itu sudah belajar tentang bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Endri dan juga Bapak Tri. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Inggris, tapi sebelum kita memasuki materi bahasa Inggris, ada baiknya kemarin sebelum pembelajaran jarak jauh ini ditetapkan oleh pemerintah, itu ada yang bertanya, beberapa siswa, jadi tidak cuma 1 atau 2 siswa, itu memang ada siswa yang bertanya itu bahwa kenapa sih Miss kita harus belajar bahasa Inggris begitu? Kenapa kita harus mempelajari bahasa asing yang khususnya di sini adalah bahasa Inggris, yang padahal nih kita itu tinggalnya di Indonesia, kita tinggalnya di Pulau Jawa, dan untuk bahasa sehari-hari yang kita gunakan itu juga adalah bahasa Jawa. Itu mungkin nanti Mem Rusna bisa memberikan penjelasan nih, jadi biar anak-anak itu tahu alasan kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris itu kenapa. Baiklah Miss, seperti pengalaman saya ketika masuk di kelas, apalagi untuk yang kelas 7 ya Miss ya, kelas anak-anak kelas 7, mereka baru masuk pertama kali, banyak yang menanyakan, mungkin lebih dari 1, seperti yang Miss Sekar katakan, kenapa toh kita harus belajar bahasa Inggris. Ada alasan nih Miss yang bisa saya sampaikan, yaitu ada 2. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. English language as an international language. Jadi bahasa Inggris itu sudah dijadikan kesepakatan semua negara untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi antar negara. Jadi di negara yang tidak berbahasa Inggris pun bahasa Inggris itu tetap diajarkan, Miss. Nah, misalnya nih kita liburan ke luar negeri, ada anak-anak yang mau liburan ke luar negeri, kemudian mereka berkomunikasi dengan orang asing atau orang dari negara lain.
Nah, itu penting sekali. Nanti bahasa Inggris bisa digunakan sebagai bahasa komunikasi agar komunikasi mereka terjalin dengan baik. Untuk yang kedua yaitu menghadapi kebutuhan IT untuk anak-anak. Zaman sekarang nggak ada anak yang tidak kenal dengan game. Selain game, yaitu ada film, lagu, bahkan aplikasi modern yang ada di gadget atau handphone mereka. Seperti TikTok, Instagram, Twitter, itu semua membutuhkan petunjuk-petunjuk yang di dalamnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu pentingnya kita belajar bahasa Inggris biar anak-anak tahu. Oke, berarti tadi dari penjelasan Mem Rusma itu anak-anak yang di rumah itu mungkin sekarang sudah tahu gitu ya. Jadi pertanyaan mereka mungkin sekarang sudah terjawab gitu ya Mem ya. Kalau misalkan ada alasan memang kenapa kita itu harus belajar bahasa Inggris. Tadi Mem Rusma sudah menjelaskan bahwa alasannya itu memang ada dua menurut Mem Rusma. Yang pertama itu adalah English is a international language begitu ya. Jadi bahasa Inggris itu memang bahasa internasional dan memang sudah menjadi kesepakatan bagi banyak negara bahwa mereka menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa komunikasi. Dan tadi alasan yang kedua yaitu memang kebutuhan dari IT. Jadi memang sebenarnya anak-anak itu di rumah itu juga sudah ada menggunakan gitu ya Mem ya, sudah menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari mereka. Tapi mereka memang tidak sadar saja begitu ya. Ketika mereka memang main game yang seperti Mobile Legends atau Free Fire begitu ya, mereka pasti sudah menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris dan sudah menemukan istilah itu begitu ya Mem ya. Benar. Oke, baik. Itu tadi alasannya gitu ya Mem ya. Jadi paling enggak itu sekarang mereka itu sudah tahu tentang kenapa sih mereka harus belajar bahasa Inggris begitu ya. Dan selanjutnya itu berarti kita memasuki materi kita ini Mem, karena ini masih pertemuan pertama nih ya. Ini kira-kira materi yang cocok nih, yang cocok buat anak-anak yang ada di rumah sama pendengar radiomu misalkan. Ini yang cocok itu kiranya materi apa nih, karena ini masih pertemuan pertama? Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi greeting yang pertama, dan nanti yang kedua ada introduction. Seperti yang ada dalam silabus bahasa Inggris itu kelas 7 khususnya, materi ini akan disampaikan di awal pembelajaran. Oke, berarti untuk pertemuan pertama ini nanti yang akan kita bahas itu adalah materi tentang greeting dan introduction begitu ya. Oke. Untuk tujuannya nih Mem, tadi kan mereka anak-anak itu sudah tahu nih alasannya kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris. Sekarang tujuannya nih, tujuan kenapa mereka harus mempelajari greeting dan introduction sebagai materi pertama mereka. Pada kesempatan kali ini, pada siaran kali ini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya Miss ya. Ya. Anak-anak nanti diharapkan mampu membiasakan dan menerapkan yang sedang dipelajari, apa yang sedang dipelajari dalam interaksi dengan guru dan teman secara alami di dalam dan di luar kelas. Dimaksudkan di sini agar anak-anak itu bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, berarti diharapkan nanti setelah anak-anak itu belajar greeting dan introduction itu nanti mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari begitu ya Mem ya. Ya, jadi nggak cuman meskipun keadaan memang sedang seperti ini, kita memang diharuskan untuk di rumah, kita memang diharuskan untuk belajar jarak jauh, itu nanti mereka tetap bisa menerapkan pembelajaran ini di kehidupan sehari-hari mereka gitu ya, meskipun hanya dengan lingkungan di sekitar mereka begitu ya Mem ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung memasuki materi saja. Dan kalau misalkan yang pertama itu kiranya yang cocok itu mau yang greeting dulu atau yang introduction dulu Mem? Kita yang greeting dulu aja ya Miss ya. Oke, boleh. Kalau misalkan kita mau greeting dulu boleh. Sebagai gambaran nih, anak-anak kan ini materi untuk kelas 7 betul ya Mem ya? Oke, kalau untuk materi kelas 7 itu mungkin anak-anak juga masih belum ada gambaran nih Mem. Greeting itu sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung tiba-tiba itu kan nanti mereka juga mungkin bingung begitu ya. Jadi mungkin bisa kita jelaskan dulu. Mungkin nanti bisa dijawab dulu oleh Mem Rusma. Jadi sebagai biar anak-anak itu punya gambaran greeting itu apa sih begitu. Nah, sebelum nanti anak-anak menyimpulkan atau tahu greeting itu seperti apa, nanti ada baiknya kita berikan satu conversation dulu ya Miss yang akan kita putarkan ke anak-anak. Nanti biar anak-anak ada gambaran mana itu ada mana yang termasuk greeting gitu. Oke, baik. Berarti sekarang saya akan memutarkan dulu ya Mem ya satu contoh conversation yang ada ungkapan greeting di dalamnya. Dialogue 1. Hello, good morning. Good morning. How are you? I'm great. And you?
I'm fine too, thank you. Dialect 2. Hi Chris, this is my sister. Her name is Anna. Hello Anna, my name is Chris. Hi Chris, nice to meet you. Nice to meet you too. Baik, jadi tadi di conversation yang sudah kita putarkan nih Mem, itu tadi kalau saya tidak salah dengar nih ya, ini memang ada 2 dialog di dalamnya. Betul begitu Mem Rusma? Iya, benar Miss. Jadi kalau misalkan ada 2 dialog, itu nanti mungkin anak-anak bingung nih. Jadi mungkin bisa diberi penjelasan dulu nih dari Mem Rusma. Itu yang penjelasan tentang dialog 1 dulu, itu apa, kemudian nanti baru dialog 2. Untuk dialog 1 dulu. Di situ ada 2 speaker, bisa kita ibaratkan namanya Aisyah dan Zahwa. Nanti saya yang jadi Aisyah, Miss Sekar bisa jadi Zahwa gitu ya Miss. Oke. Langsung, hello, good morning. Good morning. How are you? I'm great. And you? I'm fine too, thank you. Kita bisa dengarkan tadi ada hello, good morning, dan kemudian Zahwa merespon dengan good morning. Itu yang disebut dengan greeting Miss. Oh ya, berarti di dialog 1 ini yang menunjukkan bahwa itu adalah ekspresi atau ungkapan dari greeting itu adalah yang good morning begitu ya Mem ya? Iya, benar. Oke, jadi begitu ya anak-anak yang ada di rumah ya. Tadi bisa kita dengarkan bahwa di dialog 1 itu kita menemukan 1 contoh ekspresi dari greeting, yaitu adalah good morning. Sekarang lanjut ke dialog 2 Mem, mungkin bisa dijelaskan untuk yang dialog 2. Ya. Untuk dialog 2 di situ ada 3 speaker atau 3 orang yang berbicara, ada Sarah, Chris, dan Anna. Sarah dan Chris itu adalah mereka berteman. Kemudian Sarah itu mempunyai saudara yang bernama Anna. Sarah ingin memperkenalkan Anna itu kepada Chris dan mereka akhirnya bersapaan. Hi Chris, this is my sister. Her name is Anna. Hello Anna, my name is Chris. Hi Chris, nice to meet you. Nice to meet you too. Pada dialog kedua tadi, kita sudah mendengarkan di situ tidak ada ungkapan yang menyatakan good morning, hello good morning, tetapi ada ungkapan yang menyatakan nice to meet you, kemudian responnya Chris dengan nice to meet you too. Itu salah satu ungkapan greeting juga yang ada di dialog 2. Oke, berarti kalau di dialog 2 ini tadi cukup berbeda ya Mem ya dari dialog 1 ya. Kalau di dialog 1 tadi ekspresi yang kita gunakan adalah good morning. Tapi kalau di dialog 2 ini ekspresi yang kita temukan adalah kata atau kalimat nice to meet you. Begitu ya Mem Rusma ya? Oke, ini Mem, sorry. Kalau misalkan ini kan tadi kan kita hanya menemukan 2 ekspresi ya, good morning dan juga nice to meet you. Nah, apakah ada ekspresi yang lain yang mungkin bisa kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan ekspresi greeting? Jadi selain 2 kalimat itu tadi. Ada yang lain Miss, seperti good afternoon, good evening. Di awal kita ketemu kita bisa menggunakan dengan hi, hello. Kemudian selain nice to meet you, kita bisa gunakan glad to meet you, it's a pleasant to meet you. Nah, seperti itu. Oke, berarti mungkin memang ada ya Mem ya. Memang ada berbagai macam ekspresi yang selain good morning dan nice to meet you yang tadi sudah dijelaskan oleh Mem Rusma begitu ya. Dan untuk respon yang bisa kita berikan nih Mem. Tadi kan kalau misalkan ada satu anak itu bilang good morning, kemudian responnya adalah good morning. Apakah harus seperti itu Mem untuk respon yang diberikan? Untuk hi kita bisa merespon dengan hi juga. Hello Miss, bisa ditambahkan dengan nama, misalnya hello Miss Sekar, seperti itu. Kemudian good afternoon bisa kita respon dengan good afternoon, good evening, nice to meet you Miss Sekar, glad to meet you, it's pleasant to meet you too, gitu sama. Oke, berarti kalau misalkan saya sekarang ingin menyapa Mem Rusma, itu saya bisa menggunakan good afternoon Mem Rusma. Oke, good afternoon Miss Sekar. Kalau misalkan sekarang Mem Rusma mencoba untuk menyapa anak-anak yang di rumah nih Mem, gimana? Good afternoon everybody. Oke, berarti kita memang bisa menggunakan ekspresi yang lain begitu ya Mem ya. Bisa diganti dengan everybody, bisa juga dengan Mem Rusma begitu ya. Oke, baik. Dan kalau misalkan
yang nanti mungkin ada nih beberapa anak di rumah itu yang juga mereka masih bingung. Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin memang ada yang belum tahu ya. Kalau misalkan mereka itu bertanya, ini kan tadi ada good, good, good begitu ya. Itu kiranya bedanya apa sih antara good yang satu dengan good yang lainnya? Misalkan tadi kan ada good morning, good afternoon, itu bedanya itu apa? Ini masalah waktu ya Miss ya. Good morning itu menyatakan selamat pagi. Kalau kita sudah sering dengar dengan selamat pagi, kapan kita bisa mengucapkan selamat pagi itu setelah matahari terbit, sunrise. Kemudian setelah sampai pukul 12 siang itu kalau kita sekarang ini bisa mengatakan dengan good afternoon seperti itu. Sampai nanti pukul 4 sore atau sekitar setengah 5 sore ya Miss ya. Sunset kita bisa mengatakan dengan good afternoon. Setelah itu kita bisa mengatakan dengan good evening yang artinya selamat sore. Itu bisa sampai pukul 9 atau 10 sampai orang itu tertidur. Nanti kalau sudah tidur, orang biasanya mengucapkan, sudah mau tidur maaf, itu bisa mengucapkan dengan good night. Tapi beda lagi itu, bukan termasuk dalam greeting, tetapi live talking. Oh, berarti memang good itu memang ada macam-macam ya Mem ya. Jadi kalau misalkan bisa kita katakan kalau dalam bahasa Indonesia kalau good morning itu berarti kita bisa mengatakan selamat pagi begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kita menggunakan good morning. Kalau dalam bahasa Indonesia yang selamat siang itu tadi berarti good afternoon begitu ya. Kalau misalkan selamat sore itu nanti kita bisa menggunakan good evening. Tapi kalau misalkan kita memang ingin pergi tidur dan berpamitan seperti itu nanti kita menggunakan good night begitu ya. Dan itu bukan lagi greeting tapi itu sudah merupakan leave taking gitu ya, itu ungkapan berpamitan. Oke, ungkapan berpamitan. Oke, begitu anak-anak. Itu tadi penjelasan dari Mem Rusma terkait greeting. Baik, sekarang silakan anak-anak itu bisa mereview tadi tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mem Rusma karena kita akan jeda sebentar. See you. Kembali lagi bersama kami dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dengan Miss Sekar dan juga Mem Rusma. Halo Mem. Halo. Halo, tadi kita sudah membahas gitu ya Mem ya terkait materi greeting. Itu apakah ada contoh dialog nih? Jadi biar anak-anak itu punya gambaran tentang greeting itu apa? Boleh Miss, kita bisa menyampaikan salah satu contoh dialog. Nanti kita akan role play gitu ya, berperan. Oke. Nanti Mem Rusma yang jadi teacher, kemudian Miss Sekar yang jadi student gitu. Oke. Bisa dimulai dari saya ya. Oke. Good afternoon everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. What was about your holiday, everyone? It was exciting, ma'am. Can you tell me about your holiday, Sekar? Yes, ma'am. I went to the beach yesterday. Wow, it sounds great. Thank you. Oke. Nah, dari dialog yang kita sampaikan tadi, ada di situ ungkapan greeting. Yang mana kira-kira ini, Miss? Kalau menurut saya yang awal tadi, Mem, ada good afternoon everybody begitu. Okay. Benar apa salah? Ya, benar banget. Untuk ungkapan greeting yang ada dalam dialog yang sudah kita sampaikan tadi, good afternoon everybody, kemudian Miss Sekar menjawab dengan atau merespon dengan good afternoon, ma'am. Seperti itu. Oke, berarti memang untuk ekspresi atau ungkapan greeting yang kita temukan dalam dialog ini itu adalah yang good afternoon, ma'am. Itu jawaban dari saya begitu ya, Mem ya? Responnya, Miss. Oke, itu respon yang saya berikan. Oke. Let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be, let it be, let it be, let it be.
Baik. Untuk materi yang pertama tadi ya Mem ya, kita sudah membahas tentang materi greeting, dan untuk yang sekarang yaitu materi yang kedua atau topik yang kedua yaitu tentang introduction, begitu ya Mem ya. Iya. Apakah kalau misalkan di materi yang kedua ini, apakah ada sebuah conversation juga yang akan didengarkan kepada anak-anak atau bagaimana ini Mem untuk awalan materi ini? Baik Miss Sekar, untuk introduction, untuk materi introduction pada kesempatan kali ini nanti bukan conversation lagi, tetapi nanti kita akan memutarkan sebuah monolog. Dan monolog itu tentunya berisi tentang introduction. Oke, berarti nanti kita akan memutarkan sebuah monolog dulu, begitu ya Mem ya? Iya. Monolog itu berarti ada hanya satu pembicara, begitu ya Mem ya? Iya. Oke. Sebentar. Hello friends, my name is Ali Hassan. I live in Mohan Nagar. My father's name is Yusuf Hassan. He is a doctor. My mother's name is Ciara Hassan. She is a teacher. I have a sister. She is 1 year old. Her name is Afsana. Thank you. Oke, itu tadi ada monolog ya Mem ya, dari seorang anak laki-laki yang bernama dengan Ali Hasan. Mungkin ini bisa dijelaskan dulu Mem, ini sebenarnya monolognya itu tentang apa atau bagaimana? Nah, ini pas sekali untuk anak-anak yang kelas 7 atau anak-anak yang murid baru yang baru masuk pertama kali, dan dia biasanya diminta wali kelas atau gurunya untuk memperkenalkan diri. Di contoh dialog tadi ada seorang anak bernama Ali Hasan. Dia mengenalkan diri kepada teman-temannya di dalam kelas. Kira-kira dialog monolognya seperti ini. Hello friends, my name is Ali Hasan. I live in Mohannagan. My father's name is Yusuf Hasan. He is a doctor. My mother's name is Ciara Hasan. She is a teacher. I have a sister. She is 1 years old. Her name is Aksana. Thank you. Kira-kira monolognya seperti itu tadi, Miss. Oke, berarti tadi di monolog tadi itu yang pertama itu jelas ada ekspresi greeting ya Mem ya. Ekspresinya adalah hello friends, begitu ya. Kemudian untuk yang my name itu apakah memang hanya ada satu kalimat itu Mem untuk menunjukkan atau ketika kita ingin mengatakan siapa nama kita begitu? Pada dialog tadi ada my name is Ali Hasan. Kalau kita mengenalkan tuh yang pertama pasti tentunya my name ya Miss ya. Yeah. Tapi bisa kita ganti dengan I am atau my full name is gitu. Ketika kita ngomong I am Ali Hasan. My name is Ali Hasan. My full name is Ali Hasan. Kemudian selanjutnya biasanya orang akan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama pendeknya. Bisa dengan my nickname is Ali Hasan. My nickname is Hasan atau my nickname is Ali. Atau bisa juga dengan diganti dengan you can call me Hasan, you can call me Ali, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan memang dalam sebuah nama itu memang ada nama lengkap dan juga ada nama panggilan begitu ya. Gitu, Jadi kalau misalkan nama lengkap itu nanti kita bisa menggunakan my full name is siapa gitu, dan kalau untuk nama panggilan berarti kita menggunakan my nickname is siapa begitu ya. Atau you can call me gitu Atau bisa. you can call me. Oke, sekarang kalau misalkan contohnya adalah nama saya ini Mem. Nama saya itu kan nama lengkapnya itu kan Sekar Mustika Widi ya. Panggilannya itu kadang bisa dipanggil Sekar, bisa dipanggil Tika begitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nama lengkapnya berarti ketika saya ingin memperkenalkan diri berarti itu nanti saya bilang my full name is Sekar Mustika Widi and my nickname is Sekar. Begitu Mem Rusma? Benar sekali Miss, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan my full name itu biasanya nanti selanjutnya akan disampaikan juga my nickname, karena kita kadang bingung nama pendeknya siapa, Sekar atau Tika. Oke. Baik, itu nama sampun ya Mem ya. Jadi dalam introduction tadi yang pertama itu yang jelas itu memang harus ada namanya gitu ya, name-nya itu siapa. Kemudian yang kedua, biasanya nih setelah nama itu untuk memperkenalkan diri itu selanjutnya itu diikuti dengan tempat tinggal kita nih.
tadi di monolog yang telah disampaikan oleh Ali Hasan itu dia menggunakan ekspresi I live in Mohanagan, begitu ya. Itu kalau misalkan I live in Mohanagan, itu kalau misalkan saya itu berasal dari daerah yang jauh begitu, itu nanti kira-kira apakah ada ekspresi lain atau hanya memang ada I live in bla 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 begitu? Gini Miss, kalau untuk daerah asal kita bisa gunakan dengan I am from atau I come from, itu bisa. Kemudian nanti diikuti yang lebih spesifik ada I live in bla bla bla, seperti itu. Misalnya Miss Sekar berasal dari daerah lain, I am from Jakarta, I live now in Gatak Bokoharjo Prambanan, seperti itu. Oke, berarti memang kalau untuk I come from itu memang atau I am from itu memang dari daerah yang lebih luas begitu ya Mem ya. Oke, berarti nanti kalau misalkan saya itu tinggalnya di Sleman, kemudian kalau untuk dusunnya itu adalah di Prambanan, Gatak Bokoharjo Prambanan, itu kiranya jadi gimana Mem? Bisa I am from Yogyakarta or I am from Sleman and then I live in Gatak Bokoharjo Prambanan. Oke, jadi begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian di rumah nanti penasaran gimana ya kalau misalkan saya itu ternyata di Sleman, kemudian saya tinggalnya itu lebih spesifik lagi di suatu dusun tertentu, itu nanti bisa menggunakan kalimat yang bisa berbeda. Jalan juga bisa Miss menggunakan jalan. Oh iya, oke. Kalau misalkan jalan itu nanti jadi gimana Mem? Kita pakai yang I live in berapa sama, gitu, bla 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 gitu ya. in Anggrek Street gitu bisa. Oke. Iya, karena memang tidak semua anak itu di dusun gitu ya. Mungkin mereka ada yang dari perumahan begitu. Iya, benar, Miss. Oke, nama sampun, kemudian tempat tinggal juga sudah. Itu kalau misalkan yang selanjutnya itu biasanya adalah tanggal lahir. Kira-kira perlu nggak ya Mem ya kalau misalkan kita itu menyebutkan tanggal lahir kita kepada teman-teman kita? Ya. Kalau lihat dari monolog yang disampaikan oleh Ali Hasan tadi, di situ tidak menyebutkan tanggal lahir ya, Miss ya. Tetapi kita bisa tambahkan dengan I was born on bla bla bla, or my birthday is on bla bla bla. Bisa diisi dengan I was born on June 8, 1989 misalnya, seperti itu. Oh, berarti nanti kalau misalkan saya juga ingin menyebutkan tanggal lahir itu kita boleh gitu ya. Jadi ketika kita memperkenalkan diri, tadi kan sudah nama itu bisa, kemudian yang kedua itu ada tempat tinggal, kemudian yang ketiga itu tanggal lahir itu boleh gitu ya Mem ya? Boleh Miss. Oke. Yang selanjutnya kalau misalkan tentang nama ayah begitu, tadi kan di Ali Hasan itu juga ada Mem. Nama ayahnya my father's name is Yusuf Hasan begitu. Jadi kalau misalkan nama ayah seperti itu apakah juga nggak apa-apa Mem? Boleh sekali Miss. Nanti setiap introduction itu berbeda, jenisnya berbeda-beda. Kemudian ada yang lebih detail seperti yang dikatakan oleh Ali Hasan. My father's name is Yusuf Hasan. Kemudian si Ali Hasan menjelaskan profesi ayahnya yaitu seorang dokter. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian nanti bisa ditambahkan lagi ada yang ingin menyampaikan tentang hobi, itu bisa. Oke. Berarti memang tidak ada pattern tertentu gitu ya Mem ya, memang nggak ada struktur khusus ketika kita ingin memperkenalkan diri. Itu adakah struktur atau memang harus ada, itu memang nggak ada gitu ya Mem ya? Tidak Miss, kalau untuk struktur khusus itu tidak ada, tetapi untuk menyampaikan atau mengenalkan diri itu biasanya nanti yang pertama pasti ada di situ name, nama. Kemudian ada alamat I live in yang tadi. Kemudian di situ biasanya orang akan menyampaikan profession. Profession itu walaupun anak-anak itu masih siswa, kita bisa menyampaikan dengan I am student. Kayak misalkan I am teacher gitu juga bisa. Iya. Oke, berarti memang harus ada, paling enggak itu berarti ada 4 ya Mem ya. Name, nama, kemudian ada address atau alamat. Kemudian ada profession, kemudian ada birthday begitu ya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Jadi paling enggak kalian sekarang sudah bisa memperkenalkan diri secara sederhana. Jadi nanti paling ada ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan, begitu ya Mem ya. Sekarang nih untuk biar anak-anak itu punya contoh
contoh perkenalan secara lengkap. Kan tadi kan baru satu nih, baru dari Ali Hasan. Nih sekarang kalau misalkan Mem Rusma nih, Mem Rusma memberikan contoh how to introduce ourselves gitu loh. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita itu secara sederhana saja tapi sudah cukup lengkap dan sudah cukup mewakili. Itu gimana, Mem? Boleh, Miss. Saya akan memberikan satu introduction dari saya. Hi, hello, let me introduce myself. I'm Rusma Tegara Trining Tias. You can call me Rusma or Mem Rusma. I'm from Sleman. I live in Bokoharjo, Prambanan, Sleman. I was born on June 8, 1989. I am an English teacher in SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Kira-kira seperti itu bisa. Oke, berarti itu tadi contoh introduction yang disampaikan oleh Mem Rusma begitu ya. Dan kalau misalkan nanti kan tadi sempat dikatakan oleh Mem Rusma ya, kalau misalkan kita menggunakan atau kita akan menambahkan atau menceritakan tentang hobi kita atau makanan favorit kita, kan kadang kan nanti biar kita punya teman sepermainan seperti itu yang sama-sama suka dengan hobi tertentu kayak gitu ya. Itu nanti ekspresi yang kita gunakan itu seperti apa? Bisa kita mengatakan dengan my hobby gitu bisa, Miss. Kalau hobinya lebih dari satu, kita bisa mengatakan dengan my hobbies are, my hobby is. Selain itu kita juga bisa mengatakan dengan I like. Kan kalau hobi itu kesukaan ya, Miss ya. Jadi Iya. kita bisa mengatakan dengan I like playing badminton, I like cooking, seperti itu. Berarti kalau misalkan contohnya saya nih ya, saya ini hobinya adalah bermain badminton. Contohnya saja loh, Mem ya. Berarti nanti kalimatnya karena hobi saya cuma satu. Just Untuk one. saat ini saya Yes. hanya punya hobi satu untuk saat ini gitu ya, Mem ya. Itu berarti nanti kalimatnya menjadi my hobby is playing badminton. My hobby is playing badminton atau I like playing badminton, begitu? Oke. Benar sekali, Miss. Oke, kemudian kalau saya ingin menambahkan ketika saya memperkenalkan diri, itu nanti ada makanan dan minuman yang saya suka, itu nanti kalimatnya jadi seperti apa? Bisa Miss Sekar mengatakan my favorite foods are fried rice and meatball, misalnya seperti itu. Kemudian kalau untuk I like, sama juga I like fried rice and meatball. Karena kita tahu kalau fried rice and noodle itu adalah makanan. Oh ya, oke, berarti kalau misalkan ada dua, berarti kita pakai are di sana ya, Mem ya. Jadi my favorite foods misalkan gitu kan, my favorite foods are rice and meatball, atau misalkan my favorite foods are fried rice and noodle, begitu ya, Mem ya. Kalau Mem Rusma sendiri nih, ada nggak hobi atau ada nggak makanan favorit seperti itu? Tentunya ada ya, Miss ya. I like pempek maybe. Empek-empek, oke, saya juga suka. Begitu. Oke, ini kira-kira saya harus memberikan contoh nggak, Mem? Kan tadi kan sepertinya saya diwawancara ini dari awal nama, kemudian tanggal lahir, kemudian ada alamat saya. Itu kira-kira Mem Rusma mau tahu nggak tentang saya? Boleh, Miss. Boleh. Oke, Boleh berarti banget. saya akan mencoba. Saya akan mencoba ya, anak-anak yang ada di rumah. Saya sekarang akan mencoba bagaimana introducing myself, bagaimana saya memperkenalkan diri saya dalam bahasa Inggris. Tapi memang hanya secara sederhana saja ya. Saya mulai ya, Mem ya. Oke. Hello everyone, let me introduce myself. I am Sekar Mustika Widi. You can call me Bu Sekar atau Miss Sekar. I am from Sleman. Now I live in Bokoharjo, Prambanan. My birthday is on September 17th, 1994. My hobby is playing badminton. My favorite foods are fried rice and noodle. Begitu sudah benar belum, Mem? Benar sekali, Miss. Perbedaannya sudah jelas tadi ketika saya memberikan contoh. Di situ tidak ada hobi dan apa, Miss? Favorite food Food, ya. ya. Oke. Di sini Miss Sekar menyampaikan hobinya adalah bermain badminton. Iya. Kemudian favorit foodnya atau makanan kesukaannya adalah fried rice and noodle, mie ya. Iya, mie ayam Nah. tepatnya. Kita bisa juga ganti dengan I like playing badminton. Kemudian I like
fried rice and noodle. Nanti kalau tergantung anak-anak bisa mengkreasikan kalimatnya sendiri-sendiri. Oke, berarti memang ada dua pilihan ya Mem ya. Iya. Ketika memang kita ingin menyebutkan hobi kita bisa menggunakan my hobby is atau I like bla 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 seperti itu ya Iya. Mem ya. Oke, jadi begitu anak-anak tentang materi yang kedua yaitu materi introduction. Itu kiranya Mem Rusma ada tambahan nggak untuk materi kita hari ini? Saya rasa cukup, Miss. Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada tambahan, untuk kalian yang ada di rumah, anak-anakku semuanya, sebagai bahan latihan pertemuan kita hari ini, itu mungkin kalian bisa menuliskan di buku bahasa Inggris kalian tentunya, cara memperkenalkan diri kalian atau bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian yang berisi tentang data diri kalian dan tentunya juga dalam bahasa Inggris ya. Kemudian setelah itu, kalian bisa praktis. Nanti praktisnya itu bisa di depan kaca kalau misalkan mereka masih pemalu ya Mem ya. Biasanya kalau kelas 7 itu kadang kan masih pemalu. Di depan kaca, bisa juga di depan orang tua mereka gitu ya Mem ya. Atau temen itu bisa. Oke, jadi Temen boleh deket. Oke, boleh di depan kaca, boleh di depan orang tua dan juga boleh di depan teman mereka gitu ya. Yang penting jangan jauh-jauh gitu ya Mem ya. Oke, jadi begitu anak-anak. Miss Sekar yakin kalian semua paham dengan materi yang telah disampaikan oleh Mem Rusma. Dan semoga kalian bisa mempraktekkan materi ini dengan baik dan benar, begitu. Dan untuk selanjutnya, sebelum Miss Sekar mengakhiri tentang siaran kita hari ini, ada sebuah lagu yang ingin kami putarkan kepada kalian semua. Kira-kira lagunya ini lagu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Mem? Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris, oke. Kalau lagu bahasa Inggris, judulnya apa ini Mem yang akan kita putarkan hari ini? Judulnya yaitu Million Dreams. Oke. Wow, berarti itu memang salah satu lagu favorit saya juga itu Mem. Lagu A Million Dreams itu memang dari sebuah movie. Jadi memang sebuah soundtrack lagu begitu ya, dari The Great Snowman. Itu nanti mungkin anak-anakku yang ada di rumah juga bisa menikmati lagu itu. Jadi nanti biar bisa tahu alasannya kenapa Miss Sekar itu cukup menyukai lagu tersebut begitu ya. Baik, happy listening. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile. On
They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams is all it's gonna take. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Nah, anak-anak, begitu tadi good song from Alexandra Porat with Million Dreams. From this song, we can learn that in our life, we must dreams and be brave to create them into reality. Lagu ini memberikan pesan kepada kita, dalam hidup kita harus mempunyai mimpi-mimpi dan harus cukup berani mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Begitu ya, Miss ya? Iya, betul sekali. Jadi memang lagu itu cukup keren gitu ya, Mem ya. Oke, baik anak-anakku yang ada di rumah, lagu tadi memang sebagai penghujung acara kita hari ini. Semoga pembelajaran jarak jauh kita ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Mem Rusma pamit undur diri, mohon maaf jika banyak salah kata. Saya juga dari Miss Sekar juga pamit undur diri, juga mohon maaf bila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga tetap manut sama ibu dan bapak. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.